di mana orang itu meskipun nggak sakit, tapi jadi ngerasa sakit karena misalnya ia duduk di samping orang yang sebenarnya sudah ada jarak tapi batuk sakit, dan bahkan diriwayat penyakitnya itu bukan penyakit wabah lagi, penyakit yang nggak dikasih ya di dalam tafsir Ibnu Katsir dan di dalam tafsir Al-Qurtubi, itu penyakit nggak pernah dikasih sebelumnya dan nggak pernah ada lagi setelahnya. Jadi itu cuma untuk Nabi Ayub, bayangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam Ekonomi. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bareng sama Ustadz Eka Rahmat Hidayat nih dari Kopi Hijrah dan pegiat Eko Masjid juga beliau. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah Mas Badro. Gimana kabar Mas Badro? Alhamdulillah. Ini puasa awal-awal masih ini ya, masih seger ya, masih semangat. Ya, biasanya seperti itu. Nah, kita lihat nanti kalau sudah 10 hari, 20 hari ke depan. Bahasan kali ini kita bahas tentang sehat walafiat di masa pandemik nih Ustadz. Ya. Kira-kira saya mau lihat kalau Ustadz pandangnya gimana nih menurut Ustadz, sehat walafiat di pandemik ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih sahabat-sahabat online penggiat Eko Masjid yang lain. Sehat dan afiat di masa pandemik, saya melihatnya secara sederhana bahwa seseorang itu bahasa paling provokatifnya orang itu harus terus waras, baik secara akliyah, akal, ya, psikisnya dan juga batiniahnya. Kenapa? Karena kita era pandemik ini adalah kondisi di mana seseorang itu tidak hanya dihajar secara fisik, ia harus menjaga kesehatannya, tapi juga banyak kasus di mana orang-orang dia bisa merasakan ada efek psikosomatis gitu, di mana orang itu meskipun nggak sakit, tapi jadi ngerasa sakit karena misalnya ia duduk di samping orang yang sebenarnya sudah ada jarak tapi batuk, atau lebih parah lagi ada orang ketika jalan meskipun jauh tapi orang itu bersin gitu. Efek psikosomatis itu adalah gejala orang di mana orang itu merasakan kekhawatiran yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi fisik dia. Jadi secara sederhana keadaan afiat ini kalau mau digali lebih lanjut nanti Mas Basrul tanyakan dalam sesi selanjutnya. Tapi saya ingin menyimpulkan bahwa sehat dan afiat di kala pandemik itu berhubungannya dengan fisik, psikis, dan batiniah. Mungkin itu saja secara umum. Oke, saya tertarik dengan psikosomatis tadi itu. Kayaknya itu bahasa asing nih buat kita yang mungkin itu kan istilah kedokteran kayaknya, Dok, ya. Kayaknya berarti kecemasan yang tinggi bisa memicu justru kayak misal memang waktu awal-awal juga waktu mulai ada isu corona nih, kok rasanya kok gatal, kok tenggorokan saya kayak gatal gitu. Itu psikosomatis mungkin. Iya, itu psikosomatis dan terjadi tidak hanya dalam kasus-kasus seperti yang sekarang pandemik. Misalnya Mas Bahrul sekarang orang yang tanda kutip memang secara psikis agak jijian sama sesuatu yang sifatnya berbulu gitu. Lalu Mas Bahrul ke taman atau ke kalau ibarat kita ke tempat yang banyak pepohonannya, daun-daunnya, lalu melihat ulat. Kena tidak gitu, tapi ketika melihat kalau kata orang Sunda kita tuh langsung ngegeringi gitu deh kan. Udah gitu dan kita ngerasa gatel gitu padahal belum kena gitu. Nah, itu efek psikosomatis di mana sebenarnya Allah menciptakan kita sejauh yang saya pahami memang mengintegrasikan semua apa yang dititipkan kepada kita menjadi bagian yang tak terpisahkan. Sehingga kesehatan fisik berpengaruh pada kesehatan psikis. Kesehatan fisik juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan batiniah. Bisa juga ini bersifat vice versa, timbal balik. Ketika seseorang batinnya kuat, psikisnya juga tertopang. Ketika psikisnya tertopang, maka kalaupun fisiknya sedang sakit, maka healing dari dalamnya itu sangat membantu sekali untuk membuat fisiknya menjadi cepat recovery. Dan ini biasanya banyak digali di dunia penyembuhan dunia timur dibanding dunia barat. Oke. Ya, jadi memang sini saya juga beberapa kali dengar psikosomatis itu atau kecemasan ya. Kecemasan itu justru malah menurunkan imun tubuh ya kan gitu. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari sisi pandang Islam, bagaimana anjuran Islam agar walafiatnya ini nggak lepas ini, Ustaz? Gini Mas Basro, hebatnya kita sebagai orang yang alhamdulillah ditakdirkan ada di dalam Islam, kita diajarkan dalam ajaran Islam bahwa
kaidah pertama dari sebelum melakukan segala sesuatu adalah apa? Selalu ada nih niat. Itu yang saya pahami. Maka an-niyat itu mukul ibadah kata Rasulullah SAW. Niat itu adalah otaknya ibadah. Dalam riwayat lain, doa, ya kan? Ada lagi doa saiful muslim. Doa itu adalah pedangnya orang-orang muslim. Maksudnya apa? Dua hal yang tadi saya sampaikan, niat dan juga doa, itu adalah bentuk, jika dilihat dari ilmu psikologi, bentuk sugesti terhadap diri untuk menambahkan sesuatu yang mungkin kita belum firm, kita belum yakin bahwa apakah kita akan menjalaninya dengan tenang, dengan bahagia, dengan berhasil. Kita menambahkan kepada sesuatu yang melampaui kekuatan kita, yang lebih hebat dibanding kita. Bahasa paling gampangnya begini, kalau Mas Basro sekarang uang di dompet cuma 50.000 gitu, tapi sudah dapat kabar gembira gitu kan, besok dari seorang bos akan mendapatkan uang 1 juta. Meskipun Mas Basro sekarang lagi ada kebutuhan 200.000, ya kan, sisi kecemasan Mas Basro tidak lebih jauh dibandingkan orang yang tidak mendapatkan janji apapun dari bosnya. Kenapa seperti itu? Karena kita manusia. Bahwa fisik berpengaruh pada psikis berpengaruh pada batin. Dan juga itu berlaku timbal balik. Sama seperti yang tadi, Islam diajarkan melakukan sesuatu itu diawali dengan kekuatan niat. Niat itu memberikan booster di awal kepada seseorang untuk mengkonfirmasi bahwa apapun yang ia lakukan harus memiliki rencana, harus terarah, termonitor, dan memiliki tujuan. Maka orang yang benar-benar menjalankan hal ini, maka secara umum seseorang itu kemungkinannya secara statistik akan lebih sehat, akan lebih pintar, akan lebih solutif, dan akan memberikan banyak kebermanfaatan. Dan itulah seorang muslim. Makanya khusus untuk afiat, Rasulullah SAW mengajarkan kita gitu dengan doa yang tadi kan. Kunci yang pertama kan niat. Kita niat nih pengen sehat, harus diniatin sehat. Kenapa? Karena Rasul juga suka bilang gitu kan, al muslimul qawiyyu khairum minan muslimin dha'ifi, bahwa seorang muslim yang kuat gitu ya, dia lebih baik dibanding muslim yang lemah gitu. Makanya kita setelah niat kita diminta ada doa yang maksur. Doa yang maksur itu doa yang sangat dianjurkan gitu, dan doa yang memang memiliki landasan hukum kuat bahwa itu dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Salah satu doanya itu gini Mas Basro. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa ahli wa mali. Ini yang saya ingin menjelaskan terkait dengan pertanyaan Mas Basro. Doa ini adalah doa yang pertama, ini doa ma'thur. Doa yang memang Rasulullah lakukan dan sangat menganjurkan kepada kita. Bunyinya seperti ini kontennya. Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku meminta betul-betul ya. Ini as'alukal afwa, aku betul-betul memohon kepadamu al-afwa, ampunan. Ya. Doa ini adalah doa afiat. Doa yang memberikan efek psikosomatis yang sangat tinggi kepada kita, sugesti yang tinggi. Kita manusia lemah, banyak salah, banyak kurang. Kesempurnaan manusia itu ketika dia tidak sempurna. Maka yang pertama kali diminta adalah, ya Allah, aku ini lemah, aku ini banyak dosa. Ya Allah, mohon dengan betul-betul aku ini minta maaf. Gitu, lihat. Begitu sugesti kita langsung meminta seperti itu, kita menggiling diri kita bahwa, baik, saya memang banyak dosa, tapi Allah tuh Maha Pengampun. Dan ampunan Allah itu lebih besar dari dosa kita. Dengan cara pandang seperti itu, orang saja sudah tersugesti, oh kita nggak boleh putus asa sama Allah, lanjut terus. Lalu yang diminta yang kedua, al-afwa wal afiyah. Afiyah ini apa? Nah ini afiyah ini seringkali kalau di Indonesia sehat wal afiat, tapi ya itu artinya sehat. Sebenarnya afiat itu lebih generik, lebih luas artinya. Kalau kita kaji secara dalam, takut waktunya nggak cukup. Tapi secara umum, afiat itu adalah keselamatan, baik dunia dan akhirat. Keselamatan baik fisik, batin, ataupun psikis. Jadi dalam sisi fisik, gitu, fisik, maka kita diminta agar kita sehat selalu, jauh dari wabah, jauh dari keluhan-keluhan yang sifatnya kesehatan, jauh dari penyakit-penyakit yang sifatnya bisa jadi menahun dan lain sebagainya.
Al-afiyah itu mencakup itu. Dan afiyah juga mencakup juga dari apa? Psikis, kekhawatiran, tidak puas, gampang kecewa, ya kan? Selalu iri sama orang. Hal-hal ini juga kita minta kepada Allah agar kita apa? Diberikan afiat. Lalu batin. Batin itu apa? Perasaan kita dan kemampuan kita untuk bisa tetap khusyuk ketika beribadah, merasa dekat dengan Allah, bisa terus bersabar untuk menjaga tidak bermaksiat. Nah, itu al-afiyah. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika seseorang gitu ya, cukup kepadamu meminta afiyah gitu kepada Allah, maka itu sebenarnya sudah mencakupi seluruhnya gitu. Nah ini Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq pernah berkata seperti itu. Apa? Saking hebatnya al-afiyah gitu. Lalu redaksi selanjutnya, Allahumma ini as'aluka ya Allah, aku benar-benar memohon kepadamu al-afwa wal afiyah. Diulang 2 kali. Artinya apa? Sugesti. Ketika kita sudah berniat, kita berdoa, mengulang doa, meredundansi doa, itu juga bagian yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi jangan bosan, jangan putus asa ketika berdoa. Hebatnya lagi, lihat dari kisah-kisah yang ada diajarkan di dalam ajaran Islam. Kita tahu, mungkin Mas Bahrul juga udah campur umum. Nabi siapa, Mas Bahrul? Yang banyak ujiannya, termasuk ujiannya itu penyakit. Dalam satu riwayat, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 19 tahun, bahkan ada yang mengatakan 24 tahun. Nabi Ayub. siapa, Mas Bahrul? Masih ingat? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Nah, ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub, doanya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dan doanya, lihat, doanya itu tidak spesifik langsung, ya Allah, sesungguhnya aku sakit, maka sembuhkanlah. Enggak. Kenapa coba? Di dalam banyak tafsir, baik itu tafsir bil ma'thur atau tafsir kontemporer. Tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir yang menjelaskan dalil ayat dengan ayat, ayat dengan hadis dan sebagainya. Di situ dijelaskan salah satu dalam tafsir Ibnu Katsir kenapa doanya seperti ini di dalam Al-Qur'an. Rabbi ini masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku ini sekarang lagi kedapetan, itulah bahasa gaulnya gitu. Lagi kedapetan abdur. Abdur itu kalau gini, kalau sakit itu dalam bahasa Arab namanya al-marad. Marad itu sakit. Dia nggak nyebut atau maksudnya. Yang lebih generik. Iya, atau yang lebih general lagi namanya asakom. Asakom itu sakit yang lebih berat. Tapi dibilang Rabbi ini masanya abdur. Abdur itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan fisikku, jasadku, ya kan, psikisku, tapi yang berhubungan sama ibadah. Maksudnya apa? Sesungguhnya, kalaupun engkau ya Rob, engkau ngasih aku sakit, tapi ibadahku itu masih lancar, itu udah cukup. Bisa jadi penyakit yang Allah kasih itu sebagai apa? Sebagai penghapus dosa. Lihat konektivitasnya ketika seseorang sebagai seorang muslim mendapatkan penyakit. Dia tidak langsung menjustifikasi bahwa penyakit itu adalah musibah. Tidak, belum tentu. Tapi bisa jadi penyakit itu adalah penghapus dosa. Bisa jadi penyakit itu apa? Untuk cara Allah untuk meningkatkan derajat. Dan itu banyak contohnya gitu. Selagi dia beriman, dia taat sama Allah, maka penyakit datangnya bukan untuk musibah. Mungkin bisa jadi wabah, tapi itu adalah sebagai penghapus dosa, penambah derajat, dan juga menambah kemuliaan. Makanya Nabi Ayub bilang, ini masanya dulu. Sesungguhnya aku ini mendapatkan penyakit. Kebetulan dengan penyakit ini, ya Rob, ini udah agak mengganggu ibadahku gitu. Dan disebutin, bukan menghakimi Allah, tidak, tapi wa anta arhamur rahimin. Dan sesungguhnya wahai Rob, engkau adalah arhamur rahimin. Engkau itu adalah penyayang di antara yang paling penyayang. Lihat, hebatnya mensugesti dirinya. Diri beliau itu lagi sakit, dan bahkan di riwayat penyakitnya itu bukan penyakit wabah lagi, penyakit yang enggak dikasih ya di dalam tafsir Ibnu Katsir dan di dalam tafsir Al-Qurtubi, itu penyakit enggak pernah dikasih sebelumnya dan nggak pernah ada lagi setelahnya. Jadi itu cuma untuk Nabi Ayub. Bayangin, seorang nabi yang kalau doa sebenarnya pasti dikabul. Tapi apakah meminta kesembuhan? Tidak. Tidak. Bukan berarti Nabi Ayub tidak ingin kesembuhan. Tapi Nabi Ayub benar-benar memberikan semua keyakinan kepada Allah. Allah yang mengerti hakikat yang lebih baik itu apa. Artinya apa? Nabi Ayub sedang meminta afiat, perlindungan. Sakit boleh, tapi kalau Allah lindungi, maka dia akan selalu dapat menjadi hal yang positif bagi kita.
Kalaupun dihubungkan dengan penyakit COVID sekarang, orang anggap sudah ada yang Allah takdirkan kena COVID, tapi sugestinya terhadap dirinya bagus, niatnya benar, doanya cakep, itu pasti meskipun Allah takdirkan, mohon maaf, misalnya meninggal dunianya itu dalam keadaan mulia. Kalaupun Allah sugestikan bahwa apa, kalau seandainya dia mensugesti diri dia untuk sembuh dan akhirnya Allah menakdirkan untuk sembuh, maka dia sembuhnya nggak cuma fisik aja, tapi fisik, psikis dan juga batin. Mungkin itu, Mas Bakar. Saya melihat fenomena corona ini kan ini sesuatu yang yang kayaknya cukup apa ya membawa kecemasan yang tingkat tinggi bagi seluruh orang. Ya. Sekarang nggak ada yang bisa mengelak bahwa ini adalah sebuah momok gitu kan. Nah, yang membedakan mungkin ini kaitannya dengan walafiat tadi. Ini hanya kesimpulan saya, mungkin orang-orang yang beriman sama orang-orang yang mungkin tidak punya iman atau mungkin gimana, mereka bingung ketika ada sesuatu yang sangat menakutkan dan kita nggak tahu minta tolong ke siapa. Nah, disinilah walafiat ini bekerja bagi orang-orang yang beriman gitu kali mungkin ya. Ya, secara umum seandainya kita ingin meluaskan dimensi tentang keyakinan, tentang niat, tentang doa, itu pun berlaku di agama yang lain, bahwa setiap orang ketika dia menyadari bahwa manusia itu terbatas, maka ada fitrah insaniyah, kita mengatakan ada fitrah manusia yang sebenarnya dia tuh memang harus merasa salah satu dari fitrah manusia itu dia merasa menjadi makhluk sosial, dia memang harus berinteraksi. Yang kedua, dia merasa lemah bahwa setiap manusia tidak ada yang mengerti semua, bisa pintar semua, tidak gitu. Pasti ada selalu sisi lemahnya. Lalu yang ketiga, sisi di mana manusia membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan juga pertolongan. Itu juga fitrah manusia. Jadi kalau ada orang yang ngaku, saya nggak butuh kasih sayang, saya nggak butuh pertolongan, itu kemungkinan dia tidak memahami sisi kemanusiaannya. Ada seseorang manusia yang dia ngerti, enggak, saya bisa, yang penting saya persiapkan semuanya. Tidak ada. Manusia sehebat-hebatnya persiapan, dia tetap ada batasan di mana seseorang itu tidak bisa melakukan sesuatu karena ketidaktahuannya gitu. Nah, agama datang sebagai jawaban dari permasalahan itu. Maka jika dimensinya akan kita lebih luas, setiap agama memiliki cara pandang yang sama bahwa ada terminologi ketuhanan, bahwa di atas manusia itu ada zat, ya kan, ada esensi yang lebih hebat, lebih kuat dari itu, dan manusia bisa bergantung kepadanya. Maka bisa jadi gitu ya, tanpa melihat dari sisi yang lebih spesifik akidah ya. Saya tidak sedang membicarakan dogma dan juga sesuatu yang sifatnya akidah. Dalam akidah kita, seorang muslim tetap kita harus mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tapi dari sisi yang lebih dimensi yang kita bisa juga melihat bahwa seseorang bisa terikat dengan keyakinannya, dan gara-gara keyakinannya maka efek psikosomatis dan efek sugesti itu bisa berpengaruh pada fisiknya, itu benar. Jadi ini juga terjadi di agama manapun gitu ya, bahwa ketika seseorang dia berdoa yakin dia memiliki healing terhadap fisiknya dengan cara membooster psikis dan juga batinnya, maka seseorang bisa saja sembuh. Dalam akidah kita tentunya itu karena atas izin Allah, Allah yang ahad, Allah yang satu. Tapi dari konteks muamalah kita kepada agama lain, bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimulah agamamu dan bagiku agamaku, maka kita juga tetap bisa memberikan nuansa keyakinan dan juga bentuk pemahaman kepada orang lain bahwa di dalam agama lain pun sugesti memberikan niat dan doa juga berlaku, dan atas izin Allah itu pun bisa memberikan efek kepada fisiknya. Mungkin seperti itu. Oke. Ustaz, itu kan tadi bicara afiat dan sekarang kayaknya ada nggak sih ajaran-ajaran Islam yang spesifik ketika pandemi gini secara sehat fisiknya, atau misalnya mungkin dicontohkan di waktu Rasulullah seperti apa gitu, waktu era sahabat. Baik. Secara umum bicara tentang kesehatan itu sebenarnya bagian yang tak terpisahkan dari ajaran kita. Kalau ibaratnya Mas Bahrul nih, kalau kita mau ngelis aja nih,
ngelis dari mulai kita belekan sampai belekan lagi. Itu ajaran Islam itu paling banyak ngejaga kebersihan. Contoh, mulai awal. Kita mulai dari mungkin mau tidur. Ketika mau tidur kita disunahkannya apa? Berwudu. Ya, berwudu. Berwudu itu apa? Berwudu itu kita bicara melakukan ritual di mana di dalamnya ada doa, di dalamnya ada pembasuhan. Ya. Di dalamnya juga yang dibasuh apa? Hal-hal apa? Organ-organ yang penting. Baik organ-organ yang ada lubangnya gitu kan, atau organ-organ yang lebih sering terkena apa? Terkena ibaratnya sering tertepak udara ataupun hal-hal yang lainnya termasuk muka. Itu baru yang sunnah, ya kan? Lalu yang kedua, ketika bicara tentang kesehatan, salah satu doa yang tadi itu juga menjadi contoh dari bagian dari kesehatan. Kenapa? Doa itu dianjurkan waktu-waktu yang mustajab itu enggak cuma ketika habis sholat, ketika hujan, ketika terzolimi, antara azan dan iqomat. Jadi artinya seorang muslim selalu banyak memiliki momentum untuk berdoa. Ketika dia berdoa untuk kesehatannya, dia selalu memiliki kesempatan untuk meredundansi, mengulang mensugesti diri bahwa ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan. Bedanya sama orang-orang yang tidak beriman adalah seringkali ia mensugesti, ada istilahnya apa ya? Kalau yang sekarang itu self healing gitu ya, orang suka melihat apa dia bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, kita sebagai muslim dalam konteks akidah sebenarnya tidak boleh seperti itu, bahwa segala sesuatu itu harus berasal dari Allah dan berangkat kepada Allah dan disebabkan oleh iradah Allah, keinginan Allah, dan ketika Allah menyembuhkan juga Allah juga gitu. Jadi intinya Allah terus gitu. Jadi ketika kita menggantungkan segala sesuatu itu bukan kepada diri kita, tapi kepada Allah yang maha tak terbatas kekuatannya, tak terbatas kemahasayangannya. Dan idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang Allah kalau lagi mau, ketika Allah bilang jadilah, maka jadilah. Maka kalau kita bertambat sama sesuatu yang hebat, yang maha hebat, siapa sih yang nggak tenang sama itu? Mas Basrul, tadi yang saya bilang, menambahkan kepada bos yang mungkin cuma ngasih 1 juta. Tapi kalau misalnya sama yang punya bank gitu, dia bisa ngasih Mas Bahrul, terserah, tinggal tulis itu cek, makin lebih aman lagi dan lebih nyaman lagi. Maka sama, apalagi kalau kita bertambatkan ini kepada Allah. Tuh, jadi pertama kita dianjurkan banyak di sunnahnya, ada sunnah-sunnah kapan wudhu, jadi tidak hanya ketika sholat, ketika membaca Quran, memegang mushaf juga wajib, la yamassuhu ilal mutahharun. Kita nggak boleh baca Quran yang bentuknya mushaf benar kita baca, kecuali kita dalam kondisi berwudu lagi, bersih lagi. Dan Mas Bangro kalau mau lihat, ketika kita ngikutin benar-benar bagaimana ajaran Rasulullah ketika berwudu, ya kan, ketika mengusap tangan, itu mengusapnya Masya Allah, mengusap muka, Masya Allah, itu diusapnya benar-benar sempurna, tidak ada yang yang ketinggalan. Lalu yang ketiga, lihat ajaran Islam juga ketika ngomongin kesehatan, bicara tentang ketika bersin itu dikatakan rezeki. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia juga mengeluarkan bersin. Dan ketika bersin ada adabnya juga gitu. Di dalam Islam ada adabnya gitu ya. Nah, terus yang lain lagi, kita makan itu lihat, kita dianjurkan, disunnahkan ya kan, memakai tangan kanan ya kan, dan juga memakai tangan langsung dibanding memakai sendok dan lain sebagainya. Dan menurut penelitian ini adalah bakteri-bakteri di tangan adalah bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk enzim-enzim di dalam tubuh. Gitu ya, seperti itu. Lihat lagi, ketika kita bicara tentang kalau berhubungan dengan minum kita itu tidak boleh langsung meminum 1 gelas penuh langsung diminum semuanya. Ajarannya itu apa? 3 teguk maksimal. Supaya apa? Itu juga benar-benar berpengaruh terhadap konteks kesehatan kita gitu. Ketika kita makan, ya kan, dan ketika kita minum, di dalam hadis Rasulullah, perut itu harus dibagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Ini adalah apa? Filosofi kesehatan untuk perut kita. Dan Rasulullah sudah bilang dari hampir 15 abad yang lalu bahwa apa? Mengatakan hampir semua pusat dari penyakit itu munculnya dari perut, dari apa yang kita makan. Maka kalau kembali lagi konsep-konsep besar Eko Masjid, benar apa yang sebenarnya sedang kita giatkan di dalam Eko Masjid, bahwa salah satunya adalah di dalam Eko Ramadan ini gitu kan, tetap di rumah ya kan, dan juga kita harus menjadi orang-orang yang
sifatnya bisa nakar gitu. Nakar apa? Salah satu aktivitas ekomasjid di Ramadan itu apa? Menakar makanan. Jadi kita harus tahu diri nih. Kalau makanan itu biasa kita nakarnya seperti misalnya hanya dengan sepertiga piring aja kita sudah kenyang, tidak dan ideal untuk perut kita, maka kita harus seperti itu. Kenapa? Jangan sampai seperti yang juga ada dalam kajian-kajian ekomasjid, Indonesia adalah negara kedua terbesar pembuang makanan. Nah, ini kan tidak merefleksikan ajaran Muslim, Mas Basro. Padahal kita adalah negara Muslim yang banyak gitu, terbanyak malah gitu. Nah, mungkin itu dihubungkan. Masih banyak lagi yang apa amalan-amalan yang dalam Islam yang berhubungan langsung dengan kesehatan. Mandi, lihat. Kalau bicara mandi, mandi yang wajib itu mandi ketika kita ada hadas besar. Tapi coba kita lihat mungkin ajaran-ajaran mungkin ada orang-orang yang tidak memahami atau mungkin tidak di agama lain mungkin tidak menjadi kewajiban. Setiap kita misalnya ada hadas besar ya, hadas besar berhubungan badan dan sebagainya, kita mandi. Artinya apa? Kita membersihkan diri. Kita disunahkan mandi sebelum sholat Jumat, sebelum sholat Id. Ya, berhubungannya sama mandi. Habis menguburkan jenazah, kita disunahkan apa? Mandi. Bahkan ini masuknya sunnah apa? Sunnahnya maksudnya sunnah ain, sunnah yang sifatnya sangat mendekati wajib gitu ya. Nah ini Masya Allah gitu ya. Kalau kita bicara tentang ajaran-ajaran Islam, hubungan dengan kebersihannya banyak. Salah satu dari bentuk fitrah bagi seorang Muslim apa? Membersihkan bulu-bulu. Nah lihat, bulu kemaluan, ya kan, bulu ketek, ya kan, kumis dan lain sebagainya. Itu apa? Karena bagiannya karena bulu-bulu yang tertutup itu juga cenderung banyak bisa menjadi bahan tempat bakteri berkumpul. Lihat, motong kuku, bukankah itu sesuatu yang sebenarnya udah hari-hari kita lakukan gitu, dan itu bagian dari ibadah, dan seandainya diniatkan ibadah dan disugesti bahwa itu bagian dari kesehatan, Masya Allah, hidup seorang Muslim tuh pasti sehat. Kalau ada orang Muslim sakit itu pasti karena nggak ngikutin ajarannya, entah kebanyakan makan, entah jorok, entah sesuatu yang lain gitu. Atau entah karena memang takdir Allah dia sudah sehat tapi sekelilingnya nggak sehat, mungkin gitu Mas. Luar biasa ya. Jadi memang benar kalau nggak salah kata Ustadz Safi Antonio ya, Islam is not just a religion but Islam the way of life. Mungkin bahkan sampai potong kuku pun dicontohkan bahkan betul ya kan. Jadi itu teman-teman, kalau ada orang Islam yang nggak sehat ya perlu dipertanyakan, jangan-jangan beliau tidak mengikuti ajaran gaya hidup Rasulullah. Kira-kira seperti itu ya, Mas. Jadi, kita sebenarnya masih panjang ya, nggak mau yang mau ditanyakan nih teman-teman juga. Mudah-mudahan Ustadz nih kayaknya enak kalau bisa live, nanti kita bisa live stream di YouTube biar bisa ya, supaya pertanyaannya lebih dinamis aja. Kalau saya kan mungkin ya kurang inilah. Jadi Ustadz mohon kesimpulannya dari ini semua dan saran-saran buat nih para teman-teman muda yang kira-kira jaga kesehatan, sehat walafiat seperti apa? Baik. Teman-teman, sahabat online, penggiat ekomasjid dan pendengar dan juga yang menonton secara online, sehat dan afiat di masa pandemik ini adalah sebuah keniscayaan yang sebenarnya harus kita terus bawa dalam niat dan doa kita, tidak hanya di masa ini. Bahwa menjadi sehat itu adalah menjadi sebuah kewajiban yang saling terhubung antara kesehatan fisik, kesehatan psikis, dan kesehatan batin. Seseorang itu akan dibagi menjadi 3 bagi seorang Muslim. Yang pertama, dia mungkin bisa sehat tapi tidak afiat. Ini orang sehat tapi males ibadah. Ini orang sehat fisiknya tapi susah banget gitu. Dia kalau ngerjain hobinya, meskipun misalnya lari jauh 5 kilo karena hobi, dia bisa jalan. Tapi mungkin jalan 100 meter ke masjid di masa yang normal, bukan di COVID ini, beratnya minta ampun. Ini orang sehat tapi nggak afiat. Ada orang afiat nggak sehat. Orang nggak afiat dalam arti batin dan psikis, tapi dia tidak sehat secara fisik gitu. Itu masih mending gitu. Masih mendingnya apa? Karena bisa jadi itu memang takdir Allah untuk mencobai dia gitu. Untuk memberikan dia kesempatan meluruh dosanya. Seperti para nabi yang sakit atau para sahabat yang sakit. Atau kita juga pernah mendengar riwayat di mana para sahabat ketika zaman wabah ia tidak bisa keluar dari daerahnya dan akhirnya meninggal di sana gitu. Nah, ini tapi
ia dalam kondisi afiat, selamat batin dan psikisnya, maka orang ini masih lebih beruntung dibanding orang yang sehat dibanding psikis. Di dalam kondisi yang paling ideal, di masa pandemik ini, orang harus menjaga sehatnya, as-sihah. Ini lebih secara spesifik, secara bahasa kepada fisik. Dan afiat. Afiat itu memang secara umum, termasuk fisik juga. Tapi ketika ada orang berkata as-sihah wal afiyah, itu bermakna as-sihah ini untuk fisik, al-afiyah ini adalah untuk batin dan psikis. Maka orang yang sehat dan afiat, ia sudah menggenapi semua keinginannya untuk dia bisa selamat dunia dan akhirat. Maka jaga-jaga sahabat-sahabat sekalian untuk tetap sehat dan afiat, banyak niat untuk sehat, banyak niat untuk afiat, ya kan? Dan juga banyak berdoa. Jangan lupa lakukan semua ikhtiar yang perlu dilakukan. Untuk fisik kita sudah cukup sangat memahaminya lebih banyak tentang rekomendasi dari pemerintah. Yang lebih penting lagi, jangan lupa untuk tidak berputus asa, untuk terus berdoa kepada Allah, apapun yang Allah takdirkan kepada kita sekarang, baik dalam kondisi sekarang kita lagi sehat, atau mungkin buat saudara-saudara yang sekarang menjadi PDP atau ODP, atau mungkin saudara-saudara kita yang sudah berpulang kepada Allah, kita doakan semoga itu menjadi wasilah dia untuk penghapus dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Oke, mantap Ustadz. Jadi saya juga dapat informasi katanya Ustadz Eka ini sebenarnya tesisnya Eko Masjid ya Ustadz ya. Iya, betul. Kayaknya di lain kesempatan kita harus bahas itu. Karena baik. jelas penelitiannya, hasil-hasil ilmu yang digali lewat tesisnya itu layak lah untuk di-share, dibagikan ke teman-teman semua. Ya, boleh. Mudah-mudahan manfaat buat teman-teman penggiat Eko Masjid yang lain. Akhiri dulu. Sekian dulu, mudah-mudahan kita bisa sehat terus semua dan saksikan terus video-video di ekomasjid.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.